Om Swastiastu. Kami dari kelompok keempat di sini akan menjelaskan mengenai bahasa sebagai objek linguistik. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Putu Jenny Shanghai dengan NIM 21120111035 sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Yang kedua ada Komang Selina Brilianti dengan NIM 21120111036 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Ninyoman Triana Dewi dengan NIM 21120111032 sebagai pemateri ketiga. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya akan memulai presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi bahasa. Dalam Kamus Webster's Third New International Dictionary of the English Language, dikatakan bahwa bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur, atau tanda-tanda yang disepakati yang mengandung makna yang dapat dipahami. Definisi ini memberikan cakupan yang sangat luas kepada bahasa. Bahasa dengan demikian adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan atau perasaan. Ini berarti semua tanda yang dapat dipakai untuk menyampaikan pikiran ataupun perasaan adalah bahasa. Dengan demikian, lampu merah sebagai tanda berhenti, lampu kuning sebagai tanda hati-hati, maupun lampu hijau sebagai tanda boleh jalan adalah bahasa. Demikian juga dengan gambar jantung yang dianggap sebagai tanda cinta bagi remaja, pemasangan bendera setengah tiang sebagai tanda untuk berkabung, ataupun gestur berupa kedipan mata sebagai tanda berjanji, tangisan bayi sebagai tanda ia sakit atau lapar, juga tergolong bahasa. Ada definisi lain mengenai bahasa yang dikemukakan oleh beberapa ahli bahasa. Finocchiaro mengatakan bahwa bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbitrer yang memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu berkomunikasi atau berinteraksi. Hal yang hampir senada dengan definisi ini dikemukakan oleh Carroll. Ia mengatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi interpersonal oleh sekelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan sesuatu. Pada pihak lain, Kridalaksana dalam Kent Jono mengemukakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Ketiga definisi oleh tiga linguis di atas pada hakikat memiliki kesamaan. Ketiga definisi itu menekankan bahwa bahasa itu berupa sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi. Walaupun demikian, tidaklah sembarang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tergolong bahasa. Sebagai seorang linguis yang berkepentingan dengan kajian bahasa, maka definisi bahasa yang kita pegang sebagai berikut. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat sistematis dan arbitrer atau mana suka yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Definisi ini menunjukkan bahwa bahasa itu adalah bunyi. Dengan demikian, bahasa lisanlah yang merupakan bahasa yang sejati atau bahasa yang asli. Bahasa tulis hanyalah representasi dari bahasa lisan tersebut. Selain itu, bahasa tulis tidak pernah dapat selengkap bahasa lisan. Definisi ini menunjukkan juga bahwa komunikasi dengan menggunakan bahasa bukan hanya satu arah dari pembicara ke pendengar. Yang kedua, ada karakteristik bahasa. Ada beberapa karakteristik bahasa yang sudah umum dikenal oleh para linguis. Karakteristik tersebut adalah: yang pertama, sistematis, kedua, arbitrer dan konvensional, ketiga, ucapan, keempat, simbol, kelima, unik dan universal, keenam, manusiawi, ketujuh, komunikasi, kedelapan, mengacu pada dirinya, dan 9, beragam.
Selain dari ke-9 ciri tersebut, masih ada ciri-ciri lain, tetapi ke-9 ciri itu nampaknya sudah cukup untuk menjelaskan mengenai hakikat bahasa itu sendiri. Ke-10 ciri bahasa itu akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa itu sistematis. Sistematis berarti mempunyai aturan atau pola. Setiap bahasa memiliki aturan atau kaidah. Kaidah itu memang sangat diperlukan untuk memudahkan penutur menggunakan bahasa tersebut. Jika bahasa tanpa pola, sangat sukar untuk mempelajari bahasa tersebut. Bahasa Indonesia pun memiliki pola tersebut. Kesistematisan bahasa dapat dilihat dari sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem kalimat, sistem wacana, dan juga sistem makna. Dalam sistem bunyi, misalnya, tidak pernah ada kata-kata bahasa Indonesia yang bunyi konsonannya berderet sampai 3 atau 4 konsonan dalam satu suku seperti dalam bahasa Jerman. Dalam pembentukan kata misalnya, bahasa Indonesia mempunyai sistem untuk yang berbeda dengan bahasa Inggris untuk menyatakan jamak. Dalam bahasa Inggris dapat dilakukan dengan menambahkan s, seperti kata book menjadi books. Tetapi dalam bahasa Indonesia sistemnya dapat dilakukan dengan perulangan. Buku menjadi buku-buku atau dapat juga menjadi banyak buku. Demikian juga sistematisan itu dapat dilihat dalam sintaksis, wacana, maupun pemaknaan. Yang kedua, ada bahasa itu arbitrer dan konvensional. Arbitrer atau mana suka berarti dipilih secara acak tanpa alasan. Selected at random and without reason. Ini berarti tanda-tanda bahasa tersebut dipilih seenaknya saja, tanpa pertimbangan logis. Mana suka, dengan demikian, berarti seenaknya, sesuka hati, dan tidak memperhitungkan masuk akal atau tidak. Konvensional berarti kesepakatan. Bahasa itu merupakan hasil kesepakatan masyarakat bahasa. Kesepakatan dalam bahasa tidaklah dicapai melalui forum resmi seperti rapat, seminar, dan lainnya, tetapi kesepakatan secara tidak formal yang berlangsung secara alami di tengah-tengah masyarakat. Pada awalnya, kosakata, susunan kalimat, dan sistematika wacana dengan segenap pemaknaannya memang bersifat mana suka, tetapi karena bahasa adalah kekayaan sosial, maka yang mana suka tersebut akhirnya disetujui oleh seluruh pemakai bahasa, sehingga menjadi suatu konvensi bersama antar pemakai bahasa tersebut. Yang awalnya mana suka itu kemudian menjadi peraturan yang bersifat tetap dan mengikat. Dari keadaan inilah kemudian muncul sistem dari bahasa tersebut. Setelah menjadi sistem, semua pemakai bahasa harus mengikuti sistem ini. Sebagai pelanggaran terhadap sistem itu berarti pelanggaran terhadap norma bahasa. Hukumnya, yang melanggar sistem bahasa tersebut adalah tidak diterimanya komunikasi yang dilakukan. Disinilah letak konvensional bahasa itu. Sesuatu yang semula dipilih seenaknya itu kemudian disepakati oleh sesama penutur. Bahasa itu sebagai suatu konvensi bagi kelangsungan komunikasi atau interaksi sosialnya. Atas dasar konvensional inilah menyebabkan tidak ada seorang pun yang dapat membuat bahasa tanpa adanya kesepakatan dari pemakai bahasa. Menghadirkan satu kata baru pun sangat sulit kalau memang penutur bahasa itu tidak membuat konvensinya sendiri. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materi yang dibawakannya. Perkenalkan, nama saya Komang Selina Brilianti dengan NIM 21120111036. Saya di sini akan menjelaskan bahasa itu ucapan. Bahasa itu ucapan berarti bahwa bahasa yang terpenting adalah bahasa yang menggunakan bunyi-bunyi ujar. Dengan demikian, bahasa yang pertama dan sebenarnya adalah bahasa lisan. Bloomfield mengatakan bahasa pada hakikatnya adalah lisan atau oral atau ucapan. Hal ini karena bahasa lisan jauh lebih sempurna dari bahasa tulis. Bahasa tulis hanyalah representasi atau perwakilan dari bahasa lisan. Tulisan atau bahasa tulis hanyalah mampu mewakili sebagian dari isyarat penting yang terdapat dalam ucapan. Dalam bahasa tulis, kita tidak dapat memperhatikan panjang pendek, tinggi rendah maupun keras lemahnya ucapan. Kalimat "Oh, kamu masih di sini ya?" dapat ditafsirkan bermacam-macam tergantung intonasi. Bisa bermakna menghardik supaya lawan bicara segera pergi atau sekedar basa-basi, atau makna lainnya tergantung intonasi dan gestur yang menyertai pengucapan kalimat tersebut.
Oleh karena itu, itulah bahasa yang sebenarnya adalah bahasa lisan, yaitu berupa ucapan itu sendiri. Sistem penulisan hanyalah suatu alat yang dipergunakan untuk menggambarkan arti di atas kertas yang tidak pernah lengkap. Yang kedua, ada bahasa itu simbol. Sebelum membicarakan lebih lanjut bahasa sebagai simbol, pertama-tama harus dibedakan dulu antara simbol dengan tanda. Simbol mengacu pada sesuatu objek dan hubungan antara simbol dengan objek itu bersifat manasuka. Sedangkan hubungan tanda dengan acuannya tidak manasuka. Simbol adalah segala jenis tanda juga, namun tidak semua tanda adalah simbol. Anggukan kepala bersifat manasuka, jadi anggukan kepala adalah simbol. Menangis tanda sedih, mata merah tanda sedang marah, muka merah tanda malu, pucat tanda takut, menggigil tanda dingin, tidak bersifat manasuka, tidak dibuat-buat, maka bukan simbol. Demam adalah tanda sakit, kata Aristoteles. Warna putih adalah simbol kesucian. Simbol dapat dibuat dari apa saja dan bersifat simbol adalah manasuka. Bunga mawar merah yang kirim seorang jejaka kepada seorang gadis sebagai simbol aku cinta kamu. Surat yang ditulis dengan tinta merah yang dikirim seorang gadis kepada pacarnya setelah ia melihat cowoknya jalan-jalan dengan gadis lain dapat dijadikan simbol sedang marah atau malahan memecat sang cowok. Simbol dapat juga terbuat dari bunyi ujaran yang kita hasilkan. Simbol dapat juga dibuat dari tulisan yang dikenal atau bahkan bisa dibuat dalam bentuk gambar. Kata menangis adalah simbol. Walaupun tulisan menangis di atas kertas tidak membasahi kertas seperti tangisan yang membasahi pipi, namun orang mengerti dengan mengucapkan maupun menuliskan kata menangis. Pelakunya biasanya mengeluarkan air mata. Kadar simbolnya yang tinggi itulah yang membuat bahasa manusia menjadi alat yang paling berguna bagi kehidupan manusia. Dengan bahasa, kita dapat menyimpulkan begitu banyak, bahkan hampir seluruh pikiran, perasaan, perbuatan, harapan, keadaan, benda-benda, dan sebagainya. Pendek kata, bahasa sebagai simbol mampu mengacu kepada segala objek serta hubungan objek-objek tersebut dan kejadian-kejadian yang ditimbulkannya. Bahasa manusia adalah simbol kehidupannya, simbol manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada bahasa itu unik dan universal. Bahasa itu unik dengan demikian mengandung makna bahwa setiap bahasa memiliki kekhasannya tersendiri dibandingkan dengan bahasa lainnya. Atau dapat juga dikatakan bahwa setiap bahasa memiliki perbedaan dengan bahasa lainnya. Tidak ada bahasa yang persis sama walaupun bahasa itu serumpun. Bahkan dalam suatu bahasa pun selalu ada perbedaan di antara penuturnya ataupun di antara kelompok penuturnya. Misalnya, bahasa Bali dan bahasa Jawa adalah bahasa yang serumpun, tetapi bahasa Bali dan Jawa memiliki kekhasannya masing-masing. Bahkan di dalam bahasa Bali pun ada perbedaan dialek. Bahasa Indonesia memiliki sistem pembentukan kata yang bersifat menempel atau aglutinasi, berbeda dengan bahasa Inggris maupun bahasa Sanskerta. Selain perbedaan, seperti disebutkan di atas, setiap bahasa ternyata memiliki kesamaan. Setiap bahasa memiliki ciri-ciri umum yang menyebabkannya dapat disebut bahasa. Dengan demikian, keuniversalan pada bahasa berarti bahwa setiap bahasa yang ada memiliki ciri-ciri yang ada pada bahasa lainnya. Setiap bahasa memiliki ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum itu misalnya bahwa setiap bahasa pasti memiliki bunyi vokal dan konsonan. Setiap bahasa pasti memiliki kaidah pembentukan kata maupun kalimat. Tidak ada bahasa di dunia ini yang tidak mempunyai bunyi vokal dan konsonan. Tidak ada juga bahasa yang tidak memiliki kaidah pembentukan kata maupun kalimat. Namun, jumlah serta jenis vokal dan konsonan yang dipunyai setiap bahasa tidaklah harus sama untuk semua bahasa. Setiap bahasa memiliki bunyi vokal dan konsonan tertentu yang memang khas untuk bahasa itu sendiri. Inilah ciri keunikan dan keuniversalan bahasa. Selanjutnya, bahasa itu manusiawi. Bahasa itu manusiawi dalam pengertian hanya manusialah yang memiliki bahasa. Hewan-hewan lain tidak memiliki kemampuan berbahasa. Mengapa hewan dikatakan tidak mempunyai bahasa, padahal hewan juga berkomunikasi dengan sesama hewan?
Jawaban atas pertanyaan ini sudah pernah kita bicarakan pada awal buku ini. Alat komunikasi yang dimiliki oleh binatang bersifat tertutup. Alat komunikasi binatang tidak disebut bahasa, tetapi hanya disebut call atau panggilan. Call ini sangat sederhana yang hanya memiliki 6 perbendaharaan. Keenam jenis call itu adalah: yang pertama, call untuk menandakan adanya makanan. Yang kedua, call untuk menyatakan adanya bahaya. Yang ketiga, call untuk menyatakan persahabatan. Yang keempat, call untuk menjaga agar anggota kelompok tidak berpisah. Yang kelima, call untuk menyatakan perhatian seksual. Dan yang terakhir yaitu call untuk menyatakan kebutuhan perlindungan. Sementara itu, bahasa yang dimiliki manusia tidak terbatas hanya pada 6 jenis kegiatan seperti itu saja, tetapi jangkauannya sangat luas. Selain itu, bahasa manusia mengandung ciri pemindahan, sedangkan call yang dimiliki oleh binatang tidak memiliki ciri-ciri. Ciri pemindahan mengandung pengertian bahwa kita dapat berbicara dengan bebas mengenai suatu hal yang jauh letaknya dari pandangan kita, atau sesuatu yang berada pada masa lampau atau masa yang akan datang. Bahkan mengenai sesuatu yang tidak ada. Binatang tidak pernah melakukan hal yang jauh, apalagi membicarakan sesuatu yang tidak ada. Binatang yang menemukan makanan tidak pernah meninggalkan makanan itu untuk mencari anak atau induknya untuk diajak ke tempat makanan itu. Yang dilakukan binatang adalah mengeluarkan bunyi panggilan atau call yang menyatakan adanya makanan. Setelah mendengar suara itu, binatang lainnya datang ke tempat itu, sedangkan manusia dengan bahasanya dapat memberitahukan sesuatu yang letaknya sangat jauh kepada orang lain, sehingga orang yang diberitahu itu dapat saja ke tempat itu tanpa bersama orang yang memberitahukan. Begitulah bahasa itu begitu terbuka, dari jauh lebih lengkap dari alat komunikasi binatang. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Ninyoman Triana Dewi dengan NIM 21120111032 akan melanjutkan menjelaskan terkait bahasa mengacu pada dirinya. Bahasa mengacu pada dirinya ini adalah kekhasan lain antara call yang dimiliki oleh binatang dengan bahasa manusia, adalah bahwa bahasa itu mengacu pada dirinya. Bahasa dapat dipakai untuk menganalisis dirinya, atau bahasa dapat digunakan untuk menganalisis bahasa dengan bahasa. Misalnya, suara ayam memang dapat dipakai sebagai alat komunikasi antar sesama ayam, tetapi bunyi ayam tidak pernah dapat dipakai untuk menganalisis suara ayam itu sendiri. Demikianlah hebatnya manusia, ia dapat berbicara tentang bicaranya sendiri seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Selanjutnya, yaitu bahasa itu beragam. Bahasa itu beragam berarti bahasa tersebut tidak monoletik, tidak bertunggal, tidak majemuk, bervariasi, dan ragam bahasa bermacam-macam, tergantung pada klasifikasinya. Ragam bahasa yang paling sederhana untuk dipahami adalah dialek oleh kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, ada ragam baku dan non-baku. Selanjutnya yaitu berdasarkan pemakaiannya, variasi bahasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu dialek regional. Dialek regional yaitu variasi bahasa yang dipakai pada daerah tertentu. Misalnya dialek orang Bali, dialek orang Jawa, dialek orang Sumatera, dan dialek orang Jakarta, serta lain sebagainya. Yang kedua yaitu dialek sosial. Dialek sosial adalah dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai stratum sosial tertentu. Misalnya, dialek berdasarkan jenis kelamin yaitu dialek pria, dialek wanita, dan dialek waria. Nah, yang ketiga yaitu dialek temporal. Dialek temporal
merupakan dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu. Misalnya, dialek saat zaman Sriwijaya, dialek Melayu zaman Abdullah, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu idiolek. Idiolek merupakan keseluruhan ciri-ciri bahasa seseorang. Misalnya, saat kita menggunakan bahasa Indonesia, namun masing-masing dari kita mempunyai ciri khas dalam pelafalan, tata bahasa, serta pilihan kata. Nah, yang selanjutnya yaitu bahasa itu komunikasi. Bahasa tidak dapat disebut bahasa jika tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu bisa dengan diri sendiri, sesama manusia, ataupun dengan Tuhan. Setiap bahasa memiliki potensi untuk dapat digunakan dalam semua jenis komunikasi. Dengan demikian, bahasa tidak sekedar alat untuk menyampaikan pikiran atau perasaan, tetapi juga untuk menyerap pikiran atau perasaan orang lain. Hubungan timbal balik inilah yang menyebabkan bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan kemajuan umat manusia. Slide selanjutnya yaitu fungsi khusus bahasa. Fungsi yang pertama yaitu fungsi personal. Fungsi personal merupakan fungsi untuk menyatakan diri sendiri berupa perasaan atau pikiran yang dimiliki oleh seorang manusia. Jika seorang sedang mengemukakan pikiran atau perasaannya, maka ia menggunakan bahasa untuk menyatakan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal merupakan bahasa untuk mempererat hubungan sosial. Dampak yang menonjol adalah terciptanya hubungan antara pemakai bahasa. Penggunaan fungsi ini terlihat misalnya dalam hal memberikan pujian, menyatakan simpati, bertanya tentang kesehatannya. Nah, yang ketiga yaitu fungsi direktif. Fungsi direktif merupakan fungsi bahasa untuk mengatur orang lain. Penggunaan bahasa dalam fungsi ini mengharapkan adanya tingkatan tertentu dari pihak lawan tutur. Nah, yang keempat yaitu fungsi referensi. Fungsi referensi merupakan fungsi bahasa untuk membicarakan objek ataupun peristiwa yang ada di sekeliling manusia atau di dalam kebudayaan pada umumnya. Misalnya, ketika seorang manusia sedang membicarakan orang tuanya, pembicara tidak perlu harus membawa orang tuanya ke tempat terjadinya pembicaraan. Nah, yang kelima yaitu fungsi imajinatif. Merupakan fungsi bahasa untuk menyatakan rasa estetika, rasa keindahan yang dimiliki oleh pemakai bahasa. Misalnya, prosa, puisi, drama, dan cerpen. Nah, yang keenam yaitu fungsi metalinguistik. Fungsi metalinguistik merupakan fungsi bahasa untuk membicarakan, membahas, maupun meneliti bahasa. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.